Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya percaya kita bersuka cita karena Yesus sudah bangkit, amin. Mari sama-sama bangkit berdiri. Mari ada di rumah-rumah. Mari kita siapkan hati kita sama-sama. Hari ini kita merayakan kebangkitan Kristus. Dan biarlah hari ini kita mempersiapkan hati kita, biarlah Roh Kudus turun melewati setiap kita. Baik yang ada di onsite di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Yang melalui ibadah melalui YouTube juga. Mari siapkan hati kita sungguh-sungguh. Karena saya percaya satu hal. Sebesar kerinduan saudara untuk ketemu sama Tuhan, maka sebesar itu juga hadirat Tuhan akan melalui setiap kita. Amin. Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk membacakan Mazmur 91. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom. Gereja Tuhan. Apa kabar semuanya hari ini? Yang di rumah, yang di gereja. Kami berdoa Bapak Ibu semua sehat walafiat. Amin. Sebelum kita mulai ibadah Paskah pagi ini, mari sama-sama kita semua siapkan hati, siapkan Alkitab kita, siapkan catatan kita untuk mengikuti ibadah Paskah pagi ini. Mari sebelum kita mulai, kita berdoa. Mari Bapak Ibu semua kita berdoa. Bapa, ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu pagi ini datang merendahkan diri kami, berdoa mencari wajah Tuhan. Biarlah pagi ini Tuhan kami bertemu muka dengan muka secara pribadi, keluarga, rumah tangga, bahkan persekutuan kami, bahkan gerejamu di tempat ini mengalami lawatan Tuhan pagi ini di Paskah-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Engkau mati dan bangkit bagi kami. Kami ditebus dosa-dosa, kami dipulihkan, kami diangkat lebih tinggi lagi menjadi anak-Mu ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan, gerejamu. Bapak ya Aba ya Bapak, kami mau berdoa untuk bangsa kami, untuk Indonesia. Tuhan, matamu sementara tertuju bagi bangsa ini. Tuhan, pulihkan Indonesia, pulihkan Indonesia. Jamah bangsa ini Tuhan, pakai bangsa ini Tuhan untuk
memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di bangsa ini banyak orang benar yang sementara berdoa untuk Tuhan. Dan Engkau akan menjawab doa-doa kami. Kami dipulihkan Tuhan, bangsa ini dipulihkan ya Tuhan. Berkati ya Tuhan pemerintahan ini ya Tuhan, presiden dan wakil presiden serta semua ya Tuhan, kabinet yang ada Tuhan hari-hari ini dengan segala program-program yang digariskan dengan pekerjaan-pekerjaan ya Tuhan hari-hari ini ya Tuhan, khususnya Tuhan untuk pelaksanaan vaksin untuk menuntaskan COVID-19 Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, biarlah pemerataan pelaksanaan vaksin ini terjadi dari pusat sampai ke daerah, setiap pelosok-pelosok Indonesia terlaksana dengan baik ya Tuhan. Vaksin ini dilakukan Tuhan supaya ada kekebalan tubuh dari setiap masyarakat Indonesia supaya terhindar dari COVID-19 ini ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami percaya hari-hari ini Engkau menghalau COVID, diam dan tenang dalam nama Yesus. Kami dipulihkan, kami dikuat. Oh ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati bangsa ini ya Tuhan. Hari-hari ini ya Tuhan, kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Di era Pentakosta ketiga ini Tuhan, Tuhan menjawab doa-doa setiap orang-orang benar ya Tuhan. Indonesia ada dalam satu bingkai kesatuan Republik Indonesia, tetap utuh di bawah Pancasila. Dalam nama Yesus, Indonesia diberkati ya Tuhan. Dan Engkau menjawab setiap doa-doa kami ya Tuhan. Kami akan melihat Indonesia tetap aman dalam nama Yesus. Setiap orang-orang yang radikal, orang-orang yang garis keras, yang membuat kekacauan di Indonesia, kami patah, kami tolak dalam nama Yesus. Bahkan setiap orang-orang yang menginginkan kekacauan di Indonesia, itu tidak akan terjadi lagi Tuhan. Dan Engkau akan berkati TNI Polri ya Tuhan, yang terus berjaga-jaga atas keamanan di Indonesia. Biar itu semua terjadi, Indonesia aman, terbuka dalam nama Yesus. Oh ya Tuhan, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin membuat kekacauan untuk Indonesia, Tuhan kami tolak dalam nama Yesus. Kami katakan Indonesia tetap aman, Indonesia tetap aman, Indonesia dipulihkan, Indonesia diberkati, dilawat Tuhan. Terima kasih. Akan boleh melihat Tuhan, firman-Mu digenapi di bangsa ini. Setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat, Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang menang, Tuhan yang dahsyat. Tuhan, supaya setiap orang percaya kepada Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Indonesia dilawat Tuhan, Indonesia dipenuhi dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasar lautan. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia dipakai, dari Pulau Miaga sampai Pulau Rote. Indonesia diberkati dalam nama Yesus. Indonesia semakin hari semakin baik ya Tuhan, semakin hari semakin dilawat Tuhan. Pemulihan ekonomi terjadi dalam nama Tuhan. Ini kami Tuhan, umat-Mu yang mencari wajah-Mu, yang berdoa terus. Tuhan, Indonesia berbalik dari jalan-jalan yang jahat menjadi jalan yang benar, sehingga Indonesia dipulihkan dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati ya Tuhan gereja-Mu ya Tuhan, GBI Gatot Subroto ya Tuhan. Kami berdoa buat gembala sidang kami Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo bersama dengan keluarga besarnya. Tuhan berkati juga bersama dengan keempat wakilnya. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Tuhan pakai lebih lagi Tuhan, visi yang tajam, misi yang tajam dari Tuhan Engkau berikan bagi Pak Niko terus ya Tuhan, supaya kami boleh melihat Indonesia lewat gereja GBI ini Tuhan dipulihkan dalam nama Yesus. Berkati Pak Niko dalam nama Yesus. Berkati kesehatan dan kekuatan ya Tuhan. Umur yang panjang bagi hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan. Dalam nama Tuhan. Tetap kuat dalam nama Yesus. Terima kasih juga dengan empat wakilnya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan. Setiap gembala-gembala rayon, gembala-gembala cabang, Tuhan berkati. Akan sampai kepada gembala-gembala kul di setiap gereja-gereja Tuhan. Di GBI Gatot Subroto ini Tuhan pakai anak-anak muda, Tuhan bangkitkan generasi muda, bangkitkan
bangkitkan generasimu dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Bapa, ini kami ya Tuhan, kami berdoa dalam hati unity, dalam hati kami angkat tangan kami menyerahkan gembala kami ya Tuhan, Pak Jo dan Bu Olga yang hari ini ada di Manado dalam pelayanan mereka Tuhan. Kami minta Tuhan perlindungan Tuhan sempurna, Tuhan bungkus dengan darah Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau menghindarkan Tuhan segala panah api jahat, kuasa-kuasa maut apapun ya Tuhan, yang serangan-serangan yang mau dilancarkan oleh Pak Jo, kami tolak, kami patahkan kuasa dalam nama Yesus. Hamba-Mu sempurna dalam nama Yesus, aman dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan, bukan pengurapan visi yang segar dari Tuhan atas Pak Jo ya Tuhan, untuk terus memimpin 1G dalam nama Yesus Tuhan. Berkati juga ya Tuhan setiap cabang-cabang yang ada di 1G ini Tuhan, baik di Jakarta, di luar daerah, di mana-mana ada. Tuhan lawat setiap gembala-gembala cabang dalam nama Yesus, untuk terus satu hati unity dalam pelayanan, memperluaskan 1G, memperluaskan patok-patok di 1G ini Tuhan. Kami akan melihat ada terobosan baru, cabang-cabang yang baru terbuka dalam nama Yesus, terbuka dalam nama Yesus, terbuka dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini kami ya Tuhan, Engkau berkati ibadah kami pagi ini ya Tuhan. Ibadah memperingati hari kebangkitan Tuhan. Engkau melawat kami, setiap kami yang hadir di dalam ruangan ini secara ibadah onsite. Tuhan berkati, juga di rumah-rumah Tuhan lawat, yang di rumah-rumah hikmat Tuhan. Roh Kudus penuhi kami semua, kami mau mengalami lawatan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau mengurapi kami ya Tuhan. Kami akan melihat mujizat terjadi ya Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terbeban berat Engkau berikan kelegaan. Bahkan orang-orang yang putus asa mengalami pengharapan-pengharapan baru. Ketika kami dalam ibadah ini, Tuhan melawat kami secara pribadi, anak-anak-Mu laki-laki, anak-anak-Mu perempuan. Tuhan lawat semua Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami ya Tuhan, sempurnakan doa kami ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, Bapak hanya bagi-Mu lah Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau kita pikirkan. Seperti ternyata kuasa Tuhan yang kami mengalami hari ini dan selama-lamanya hanya dalam nama Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Disorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya Jesus. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Orang-orang yang mengalami kebangkitan Kristus dengan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, Dia sudah bangkit. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Haleluya. Kami bersuka cita dalam Engkau Tuhan. Mari sama-sama nyatakan bagi Tuhan. Sang maut
domba Allah. Oleh darah anak domba. Semua musuh telah dikalahkan oleh Engkau ya Tuhan. Kebangkitan Tuhan tiba. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dikalahkan. Saudara sendiri nyatakan bagi Tuhan, itu adalah iman, katakan Yesus. Yesus hidup. Amin Tuhan. Mari sama angkat tangan di hadapan Tuhan, katakan Yesus hidup, amin. Karena Engkau hidup, kami ada hari esok Tuhan. Naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dikalahkan. Lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Sambil tepuk tangan yuk. Haleluya. Kami rayakan kemenangan-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Kibarkanlah pancinya. Engkau Raja segala Raja Tuhan. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Yesus Raja segala Raja. Haleluya. Haleluya. Sama-sama membangun lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya. Yesus Raja segala Raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. 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 Orang-orang yang menang sekali berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Tuhan. Haleluya. Kita jangan duduk dulu. Kita akan membacakan Pentakosta ketiga. Dalam hitungan yang ketiga, sama-sama. 2, 3. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sampai Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa.
Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Bulan ini kita merayakan Jumat Agung dan Paskah, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Oleh sebab itu, pada edisi Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai apakah kebangkitan Yesus hoax. Semua orang di atas muka bumi ini memiliki hari kelahiran dan hari kematian. Tetapi jika bicara mengenai hari kebangkitan, hanya Yesus yang mempunyai hari kebangkitan dan kehidupan kekal. Oleh sebab itu, inilah yang membedakan Yesus dengan tokoh agama lainnya. Hari-hari ini ada banyak sekali hoax yang beredar di sosial media. Tetapi tahukah saudara bahwa sejak pada zaman Yesus pun sudah ada hoax yang beredar mengenai kebangkitan Yesus. Jadi, apakah kebangkitan Yesus hoax atau fakta? Apa makna dari kebangkitan Yesus? Mari kita simak bersama. Kebangkitan Yesus adalah kekuatan utama iman Kristen. 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tanpa kebangkitan, kehidupan orang yang percaya kepada Yesus tidak mempunyai kuasa. Iblis berusaha untuk menyebarkan hoax. Sebab jika Yesus tidak bangkit, maka dia bukan Tuhan dan ia tidak bisa memberikan keselamatan kekal. Maka iman percaya kita menjadi sia-sia. Iblis menyerang salah satunya dengan conspiracy theory yang mengatakan bahwa para murid bersengkongkol telah mencuri mayat Yesus sehingga kuburnya ditemukan oleh para wanita dalam keadaan kosong. Hoax itu dipercaya sampai sekarang. Sebagai saksi Kristus, kita harus bisa mempertahankan iman kita selain dengan pengalaman pribadi. Salah satunya ada dengan pembuktian secara fakta historis. 2 orang ahli apologetika Kristen telah menyelidiki berbagai fakta dan perdebatan tentang kebangkitan Yesus selama kurang lebih 30 tahun dan menyodorkan fakta-fakta yang dapat diterima dan diakui oleh para ahli sejarah, ateis, skeptik, dan bahkan rabi Yahudi. Nah, kita akan membahas hanya 5 fakta historis yang mereka temukan mengenai kebangkitan Yesus yang menyatakan bahwa isi dari teori konspirasi tersebut tidak benar. Fakta pertama adalah para wanita menjadi saksi hidup. Menurut tradisi Yahudi, wanita bukanlah saksi yang bisa dipercaya. Jika kebangkitan Yesus itu adalah rekayasa, persekongkolan, maka penulis kitab Injil harusnya memberitakan bahwa saksi pertama yang menemukan kubur Yesus kosong adalah murid-murid Yesus yang bergender laki-laki. Markus menulis apa adanya, bahwa memang para wanita lah yang pertama kali menemukan kubur Yesus kosong. Fakta kedua adalah kubur Yesus dijaga ketat oleh para prajurit. Bagaimana mungkin prajurit Romawi yang menjaga kubur Yesus bisa terlelap tidur dan tidak melihat murid-murid mencuri jasad Yesus? Matius 27 ayat 62 sampai 66 menyatakan prajurit Romawi telah menjaga kubur Yesus ketat, bahkan kubur itu dimeterai. Fakta ketiga adalah imam-imam kepala justru merekayasa kebohongan untuk menutupi fakta bahwa Yesus bangkit. Maka imam-imam kepala menyuruh para penjaga membuat cerita bahwa murid-murid Yesus telah mencuri jasad Yesus. Ini membuktikan bahwa imam-imam kepala tidak menyangkali bahwa kubur itu kosong karena Yesus bangkit. Fakta keempat adalah murid-murid Yesus sedang dalam kondisi ketakutan. Bagaimana mungkin murid-murid yang sedang dalam ketakutan dan hilang pengharapan namun berani mencuri jasad Yesus? Justru mereka sedang menanti-nantikan apakah betul yang dikatakan Yesus bahwa ia akan bangkit di hari ketiga. Faktanya adalah mereka semua menjadi pemberita kebangkitan Yesus dengan berani, yakin, dan mati sebagai martir. Mana mungkin ada orang yang rela mati untuk suatu rekayasa kebohongan. Fakta kelima adalah bertobatnya Saulus dari pembunuh umat Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Perjumpaan Saulus dengan Yesus dalam perjalanan menuju Damaskus membuktikan Yesus hidup dan bangkit. Sehingga Saulus yang menganiaya dan membunuh orang Kristen bertobat menjadi Paulus
Ia rela memberitakan Injil, sekalipun dianiaya, dipenjara, dan ditindas, akhirnya mati sebagai martir. Sebenarnya masih banyak lagi fakta mengenai kebangkitan. Namun hanya dengan 5 fakta yang kita bahas, sudah cukup mengkonfirmasi dan membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Justru teori konspirasi pencurian mayat Yesus oleh murid-murid itulah yang hoax. Jadi, fakta bahwa Yesus telah bangkit dari kematian membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Dan apa saja yang dikatakannya di dalam Alkitab adalah mutlak benar. Kuasa, kehidupan, dan kekekalan hanya ada di dalam Dia. Dan ini memberikan pengharapan bahwa kita yang ikut mati di dalam Kristus akan dibangkitkan di dalam kebangkitannya. Sebab Dia hidup ada hari esok yang penuh harapan. Dan kita pun memperoleh hidup yang kekal serta segala kelimpahannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Oh Yesus, Yesus, oh haleluya. Kami bersyukur, kami menyembah, terima kasih ya Tuhan. Tiada seperti-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin. Ku tidak meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Satu-Nya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan-Nya. Orang-orang yang terima kemenangan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sama-sama. Karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami gak akan pernah takut Tuhan Yesus.
menyertai hari-hari ini apapun yang sedang kami alami. Tapi kami menatapkan hati kami terus menyembah kepada Engkau. Allah yang hidup, oh Allah yang berkuasa. Tiada seperti-Mu Tuhan. Kami menyembah, kami muliakan nama-Mu. Dengan segenap hati dan jiwaku, dengan segenap hati dan jiwaku, kami sembah, kami muliakan, kami agungkan. Tiada seperti-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau yang hidup, Kau yang bangkit. Hiralaba kandaralaba ralaba ralaba, hiralaba yaso, hiralaba kandaralaba. Sebab itu jiwaku memuji Engkau. Haleluya, haleluya. Kami bebas Tuhan, kami orang-orang merdeka dalam-Mu. Haleluya. Hiralaba kandaralaba, hirararararaba, hiralaba. Kau telah dikalahkan, kutuk dipatahkan, sakit penyakit dipatahkan, disembuhkan. Haleluya. Hiralaba yasa, hiralaba kandarararararara. Mari terus Bapak Ibu Saudara angkat hatimu buat Tuhan. Dia ada di sini, Dia bekerja, Dia bekerja. Syaralaba karalaba ralaba 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 yaso. Haleluya, Yesus. Sebab Dia hidup. Ada hari kami nggak gentar Tuhan. Yes Lord, yes God. Ku tak gentar karena kami tahu Kau yang pegang Tuhan. Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Baik, shalom semuanya. Puji Tuhan, shalom. Wah, puji Tuhan. Selamat Paskah Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Selamat Paskah buat yang di Hall of Joy, yang di gereja. Selamat Paskah buat yang di Zoom. Ya, kita semua boleh bersuka cita bersama-sama hari ini. Tuhan Yesus sudah bangkit. Katakan haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau dengar firman, oleh karena itu mari siapkan firman-Nya. Maaf saya hari ini ada di Manado, tapi karena teknologi sekarang sudah canggih, sudah memadai, kita bisa sampaikan firman saat ini bersama-sama. Saya percaya di hari Paskah ini tidak ada momen paling baik kalau bukan kita semua sama-sama bisa bertemu ya. Itu sebabnya saya tidak minta pembicara luar, tapi nanti minggu depan baru ada pembicara luar ya. Nah, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini judulnya tentang keselamatan yang lengkap, yang utuh. Banyak pesan Tuhan perlambang dalam hari raya Yahudi. Banyak pesan Tuhan perlambang dalam hari raya Yahudi. Hari raya Yahudi itu tidak seperti hari raya biasa. Karena hari raya Yahudi adalah hari raya yang diinisiatifkan oleh Tuhan. Hari raya yang Tuhan sendiri yang sampaikan untuk dirayakan. Dan oleh karena itu, saudara dikasihi Tuhan, ada makna-makna di dalamnya. Kalau kita bisa memahaminya, maka kita bisa jadi orang Kristen yang lebih baik. Ya. Nah, pesan-pesan itu dinubuatkan, menjadi nubuatan yang digenapi oleh Tuhan Yesus.
yang digenapi oleh Tuhan Yesus. Tapi pesan-pesan itu juga sebenarnya adalah nubuatan berlanjut. Artinya bukan cuma sekali dinubuatkan lalu sekali digenapi. Tetapi dinubuatkan untuk digenapi berulang-ulang kali. Ya, jadi beberapa nubuatan yang ada di dalam hari raya Yahudi itu sebenarnya masih harus digenapi lagi beberapa kali, termasuk oleh Anda dan saya. Ya, pesan ini harusnya dipegang terus oleh umat tebusan Tuhan, dan itu saya memandang penting sekali untuk kita semua memahami tentang makna Paskah hari ini. Ya, oleh karena itu mari kita buka firman Tuhan sama-sama di Imamat 23 ayat 4 sampai dengan 11. Imamat 23 ayat 4 sampai dengan 11. Boleh kita buka firman Tuhan sama-sama. Nah, kita akan baca pelan-pelan. Ya, yang pertama kita baca dulu ayat 4 sampai 5, nanti baru kita lanjut lagi selanjutnya seterusnya ya. Saudara dikasihi Tuhan, ya ayat 4. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Hari-hari pertemuan kudus yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktu yang tetap. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan. Haleluya ya. Jadi tanggal 14 bulan Nisan. Tanggal berapa? Tanggal 14 ya. Tanggal 14 bulan 1. Bulan 1 itu adalah Paskah menurut tradisi Yahudi ya, pada waktu senja. Pada waktu senja itu Paskah. Dan pada waktu senja itu Paskah, bahasa aslinya itu Pesach. Ya, itu diterjemahkannya kalau dalam bahasa Inggris bukan Easter, salah ya. Jangan Happy Easter ya, Happy Passover. Ya. Easter itu perayaan yang jatuh di hari atau di bulan yang sama dengan Pesach. Itu penyembahan pada dewa Ishtar, dewa bintang. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang membawa kesuburan dipercaya zaman dulu oleh penyembah-penyembah berhala. Nah, kita enggak. Memang perayaan Paskah itu didasarkan pada musim semi juga sama, ya. Tapi yang dikandung di dalamnya justru pesan Tuhan yang dahsyat, ya. Tuhan memilih Paskah untuk membebaskan umat Israel dari Mesir. Jadi di Paskah yang pertama, the very first Pesach yang pertama banget, ya, itu Tuhan membawa Israel keluar dari Mesir. Pesach, Passover, passing over, itu punya arti menyeberang, diluputkan, dilalui. Itu artinya menyeberang, diluputkan, dilalui. Jadi pada hari itu, itulah hari di mana Israel diluputkan. Ya, diluputkan, dilepaskan. Diluputkan dari apa? Dari tulah ke-10 yang harusnya membunuh orang anak sulung di Mesir. Pada waktu itu mereka diminta oleh Tuhan untuk memotong anak domba yang tak bercacat. Ya, dan kemudian dipotong, disembelih di waktu senja. Ingat, Tuhan Yesus meninggal, meregangkan nyawa, melepaskan nyawanya itu di jam 3 sore, di senja hari. Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi itu sebenarnya nubuatan untuk apa yang terjadi dalam Tuhan Yesus. Keselamatan Mesias akan menyelamatkan umat yang percaya. Nah, lalu kemudian Pesach ini oleh tradisi Kristen disahkan jadi Jumat Agung. Gitu. Jadi makanya Paskahnya Yahudi sama Paskahnya Kristen kok suka beda ya tanggalnya. Nah, itu dia sebabnya, ya. Itu dia sebabnya. Karena sebenarnya Pesach atau Paskahnya Yahudi itu dipakai sama umat Kristen jadi Jumat Agung, ya. Jadi Jumat Agung. Jadi waktu itu, saudara dikasihi Tuhan, dalam perjanjian lama, tulah ke-10 datang, dan kemudian orang-orang Israel menyembelih anak domba, dan kemudian darahnya dioleskan, ya, dioleskan di ambang pintu. Ambang pintu itu ada yang tegak, ada yang
horizontal, begitu ya, di ambang pintu. Dan pada waktu dioleskan, maka bangsa Israel diluputkan. Dewa maut lagi, malaikat maut ya. Malaikat maut itu kemudian berjalan ya, siap untuk membunuh semua anak sulung Mesir sesuai dengan perintah Tuhan. Tapi pada waktu dia melihat ada rumah yang di depannya ada tanda darah, maka rumah itu diluputkan, lalu dia lewat. Ya, sering kalau di game-game itu, game-game di TV itu ya, kalau orang yang ditanya nggak bisa jawab, mereka bilang apa? Mereka bilang apa? Pas, gitu ya. Itu dia maksudnya, pas, lewat dulu, gitu ya. Itu dia. Jadi pada waktu malaikat maut itu melihat ada tanda darah, lalu dia pas rumah itu. Rumah itu dilewati, sehingga rumah berikutnya yang tidak ada tanda, itulah yang kemudian terjadi kedukaan. Dilewati, diluputkan. Dan malam itu juga Israel diluputkan dan diseberangkan oleh Tuhan dari Mesir lewat Laut Merah dan kemudian menuju ke kebebasan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjanjian baru nubuatan ini digenapi kembali oleh Tuhan. Salib, korban salib Yesus. Yesus melakukannya di kayu salib. Dan pada waktu dia menyeragangkan nyawa dan dia menyerahkan nyawanya di senja hari, maka darah itu resmi tercurah. Firman Tuhan berkata, tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Harus ada penumpahan darah. Dan darah yang bisa menyucikan, menghapus seluruh dosa umat manusia dan segala generasi, segala zaman, dulu, sekarang, dan sampai selamanya, hanya satu darah yang tak bercacat, tak bercela. Dan itu adalah darah dari Anak Allah yang hidup. Anak Allah yang hidup. Saudara dikasihi Tuhan, Yesus mengorbankan nyawanya supaya siapa yang percaya kepadanya pas dari dosa, dari akibat maut, ya. Dari akibat dosa, yaitu maut, ya. Pas, pesah, dilampaui, diluputkan, diseberangkan, dilepaskan dari hukuman dosa. Haleluya. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kemenangan diberikan kepada Anda dan saya. Ya. Ini namanya justification. Inilah yang namanya keselamatan, pembenaran. Kita diselamatkan untuk dosa kita yang lalu. Ya, yang lalu. Justification, diluputkan, diseberangkan. Haleluya. Nah, saudara dikasihi Tuhan, ya, saudara dikasihi Tuhan, itulah Jumat Agung, itulah Pesah, ya, Pesah. Hari ini, apapun keadaanmu, siapapun engkau, dosamu merah seperti kirmisi sekalipun, kalau engkau datang pada Tuhan, kalau engkau minta ampun sama Tuhan, Tuhan sanggup menyucikan, dan Tuhan sanggup memulihkanmu, sehingga kita semua jadi bisa boleh diselamatkan, punya permulaan yang baru, bisa lahir baru. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang, engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang, engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Haleluya. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita sekali lagi. Haleluya. Karena salib, karena Yesus mati buat kita yang percaya kepadanya tidak binasa beroleh hidup yang kekal. Justification. Saudara dikasih Tuhan, ini powerful sekali.
Saudara dikasih Tuhan, saya sudah belajar tentang manusia, tentang kejiwaan, tentang psikologi. Saya sudah belajar tentang perilaku manusia, saudara dikasih Tuhan. Pada dasarnya kita yang berdosa ini, tidak ada yang bisa tambah lama, tambah baik. Tidak ada yang mampu jadi tambah bagus hidupnya. Yang ada tambah kacau semuanya kalau mengandalkan kedagingan, mengandalkan kekuatan sendiri. Anak kecil nggak usah diajarin bohong, udah bisa bohong. Untuk melakukan dosa, kita nggak perlu diajarin, udah ada di situ. Tapi, dan karena dosa itu, Anda dan saya kualitas hidupnya, kualitas rohaninya ditarik terus ke bawah. Sehingga kita semua sulit sekali untuk bangkit. Tapi kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, maka dosa itu dilepaskan dari kita. Dan Anda semua yang percaya kepadanya dibebaskan. Itu sebabnya semua orang Kristen terima kelahiran baru dan punya kepastian bahwa dalam Yesus ada hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, itu hebatnya Jumat Agung. Karena dengan adanya Jumat Agung, maka membuka jalan buat semua yang lain. Puncak kekristenan itu hari rayanya Jumat Agung. Ya, baru nomor 2-nya Paskah. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lihat ayat selanjutnya. Ayat ke-6. Dan pada hari ke-15, tadi hari keberapa? Yang tadi sebelumnya? 14. Ya, jadi beda 1 hari. Dan pada hari ke-15 bulan itu ada hari raya apa? Roti tidak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari pertama kamu harus mengadakan perjamuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. 7 hari lamanya, pada hari yang ke-7 haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Dari hari Paskah tradisi Yahudi 7 hari raya roti tidak beragi. Hari raya apa ini? Ragi disingkirkan selama 7 hari, tidak boleh ada di rumah. Emang kenapa Pak? Kok ragi disingkirkan? Zaman dulu tidak ada orang bisa hidup tanpa ragi. Semua perlu ragi. Baju semuanya zaman dulu tidak beli. Ya, semua baju zaman dulu itu made in mama. Ya, made in mama, buatan mama. Jadi semua wanita memang harus pintar menjahit zaman dulu. Kenapa? Karena dia harus buatkan baju untuk dirinya, untuk suaminya, untuk anak-anaknya. Saudara. Nah, kainnya itu kalau mau murah, beli yang masih kaku, yang masih baru ditenun di pasar. Nah, untuk buat dia jadi halus, lembut, enak dipakai, harus dicampur ragi, dikelantang namanya. Kalau bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, dikelantang. Itu pakai ragi. Baju pakai ragi. Makanan pakai ragi. Banyak yang pakai ragi kalau zaman dulu di rumah. Nah, ragi juga nggak susah carinya. Gampang. Jadi kalau disuruh buang, mereka nggak takut. Mereka nggak pusing, saudara yang kasih Tuhan. Karena apa? Nanti juga bisa cari lagi. Ya, nanti bisa cari lagi. Jadi ragi itu disingkirkan. Ragi itu adalah lambang dosa. Lambang dosa. Disingkirkan dari rumah 7 hari. 7 hari. Kalau dipikir-pikir buat orang perjanjian lama, orang-orang zaman dulu, mereka mungkin pikir ini ritual. Karena nggak gitu ngerti maksudnya apa ini. Ya, tapi buat kita yang di perjanjian baru, kita ngerti. Ragi ini bicara soal dosa. Menyingkirkan ragi, bicara menyingkirkan dosa. Menyingkirkan dosa. Jadi hari raya roti tidak beragi sebenarnya adalah nubuatan atau perintah dari Tuhan supaya kita semua memperhatikan hidup yang kudus di hadapan Tuhan. 7 hari bicara soal angka yang sempurna. 7 hari berarti bukan cuma 7 hari disingkirkan itu dosa, tetapi di seluruh kehidupan dengan sempurna kita harus aktif bertobat, aktif menjauh dari dosa. Yang setuju sama saya katakan amin. Aktif menjauh dari dosa, aktif bertobat.
aktif berubah dan lakukan firman Tuhan. Karena kalau engkau sudah sibuk lakukan firman Tuhan, di waktu yang sama melakukan firman Tuhan, tidak mungkin bisa berdosa lagi. Ya, kita sibuk melakukan firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, ini artinya apa? Sanctification. Kalau yang tadi Jumat Agung bicara soal justification, pembenaran hidup, maka yang kedua ini pengudusan. Lagi Hari Raya Roti Tidak Beragi bicara soal pengudusan. Pengudusan lewat proses kehidupan. Lewat proses kehidupan kita dikuduskan, diproses di marketplace, di kerjaan, di toko, di rumah, di gereja, di pelayanan. Mari jalani semua dengan hati yang rela. Hati yang rela dan tekun. Hati yang rela dan tekun. Saudara yang dikasihi Tuhan, selesaikan tugas kita. Jadi waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, itu bukan berarti semuanya selesai begitu saja. Waktu dia rentangkan tangan lalu berkata, sudah selesai. Yang selesai itu tugasnya dia. Bukan tugas Anda sudah selesai. Tugas Yesus yang sudah selesai. Tugas untuk apa? Untuk mati dan tebus Anda dan saya. Sudah selesai. Oleh karena itu, sekarang Anda dan saya yang tadinya ada di bawah garis keselamatan, sekarang oleh karena Tuhan sudah percaya, dipindahkan oleh Tuhan kepada di atas garis keselamatan, sekarang harus bergerak dikuduskan. Kenapa sih mesti harus dikuduskan lagi? Karena keselamatan itu cuma awal dari rencana Bapa. Sekali lagi, keselamatan itu cuma awal dari rencana Bapa. Rencana Bapa yang sebenarnya adalah menjadikan saudara naik jadi seperti Yesus. Kualitas rohaninya naik jadi seperti Yesus. Nah, itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau. Tanpa keselamatan, tanpa justification, tidak ada yang bisa jadi seperti Yesus. Tapi kalau sudah diselamatkan, kita bisa bergerak untuk pulih. Dikuduskan dalam setiap proses. Berapa banyak yang mau dikuduskan oleh Tuhan supaya bisa jadi seperti Kristus? Saudara yang dikasihi Tuhan, dahsyat, luar biasa. Anda semua pasti diberkati. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta kepadamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu. Menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Amin. Saudara kasih Tuhan, diuji, diproses, tapi pasti menang. Kenapa? Karena ada hari raya yang ketiga. Hari raya yang pertama justification, yang kedua sanctification. Hari raya yang ketiga kita baca ayat 9 sampai 11. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu harus menunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kamu. Saudara kasih Tuhan, hasil pertama dari penuaianmu, bahasa Indonesia.
bahasa Inggrisnya lebih cocok dengan bahasa aslinya. The first crop, bukan the first harvest. Ya, bukan tuaian pertama, tapi the first crop. Saudara, apa itu the first crop? Benih itu ditabur ke tanah, masuk. Lalu kemudian di dalam itu banyak kan benih yang ditabur ya. Nah, dari semua benih yang ditabur itu, yang mana yang pertama kali naik, lalu kemudian tembus keluar dari tanah. Dia tembus keluar dari tanah. Yang mana yang pertama? Itulah yang kemudian biasanya dikasih tanda, entah dipitain, entah diapain gitu ya. Itu dikasih tanda, lalu kemudian nanti tuaian yang dari situ, itu yang dipersembahkan sebagai buah sulung. Ya, bukan persembahan sulung ya, tapi buah sulung. Saudara, itu beda. Nah, itulah hari raya buah sulung. Kapan dirayakannya? Dikatakan begini ayat 11. Imam harus mengunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu. Jadi kalau Paskah Jumat Agung itu hari Jumat, 1 hari kemudian hari Sabtu itu hari Sabat. Hari Sabat. 1 hari sesudah Sabat. Halo, 1 hari sesudah Sabat akan ada benih yang keluar dari tanah pertama kali. Siapakah dia yang keluar dari kematian pertama kali? Yesus Kristus Tuhan, yang hari ini kita rayakan kebangkitannya. Tuhan Yesus menang atas maut, keluar dari kubur, maut dikalahkan, kemenangan Paskah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dinubuatkan oleh hari-hari oleh Tuhan lewat hari-hari raya ini. The first crop. Ya. Tapi sebenarnya nubuatan itu sudah pernah digenapi sebelumnya. Yaitu the first crop-nya Tuhan sendiri. Ketika Allah bangkit dan melakukan pekerjaan yang dahsyat di Mesir, bertalu-talu semua mujizat dan rasanya belum pernah ada dalam catatan Alkitab. Begitu banyak mujizat berseri terjadi dalam waktu dekat dan semuanya dahsyat-dahsyat. Matinya anak sulung Mesir, lalu kemudian bebasnya Israel bangsa budak dari Mesir, lalu kemudian perjalanan dipimpin tiang awan, tiang api segera malam hari itu, dan kemudian dikejar oleh pasukan Firaun. Lalu malam itu juga saudara yang dikasih Tuhan, mereka semua harus berlomba-lomba berjalan menyeberang Laut Merah. Tuhan membelah laut itu. Ini laut, bukan selokan. Laut. Laut itu dibelah. Lalu kemudian orang-orang itu bergerak dengan cepat. Halo, 3 juta orang. Begitu banyak orang. Ya. Begitu banyak orang keluar. Maaf, bukan 3 juta, 300.000. Ya. Itu jalan keluar dari Israel, dari daerah Mesir menyeberang menuju ke tanah Kanaan, saudara. Dan ketika mereka semua sudah menyeberang, lalu orang-orang itu dikejar oleh pasukan Firaun masuk ke dalam laut, lalu Tuhan tutup lautnya. Wah, dahsyat banget saudara dikasih Tuhan. Cerita itu menggemparkan. Cerita itu nyata. Kenapa? Masih ingat nggak saudara? 40 tahun kemudian. 40 tahun kemudian. Lama loh. Ya, 40 tahun kemudian waktu bangsa Israel akhirnya dipimpin Yosua masuk ke dalam Kanaan. Ya. Maka pengintai yang diutus oleh Yosua masuk ke dalam Yerikho itu bertemu dengan seorang yang kemudian menyelamatkan mereka dan kemudian berbicara kepada mereka. Orang-orang itu tahu. Mereka bilang, kalian adalah bangsa yang dahsyat. Tuhan kalian dahsyat. Tuhan kalian membelah Laut Merah, membelah Sungai Yordan. Gitu. Bagaimana kami nggak takut? Begitu. Jadi cerita tentang Laut Merah itu bukan cuma didengar oleh Israel dan Mesir saja, tapi bangsa-bangsa di Kanaan sudah gentar waktu mereka dengar Israel sedang menuju ke sana. Gitu. Belum pernah ada mujizat sehebat itu. Tuhan memberikan kemenangan dengan cara membuat Israel menjadi bangsa pertama
yang jadi bebas keluar dari Mesir, keluar dari Laut Merah. Tapi ternyata nubuatan sekali dalam hari raya itu tidak berhenti di situ dan dinubuatkan digenapi kembali oleh Tuhan Yesus. Tapi apakah itu cuma sekali, 2 kali? No, itu akan berlanjut lagi. Karena kemenangan Yesus itu akan jadi kemenangan Anda dan saya yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, umat yang percaya kepada Yesus juga akan mengalami kebangkitan dan kemenangan. Bukan cuma menang di proses kehidupan, tapi kita akan menang sampai di glorification, kemuliaan seperti Yesus. Dan rencana Tuhan digenapi semuanya. Katakan haleluya. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, dahsyat ya. Bahkan yang sepertinya di mata manusia itu kekalahan, sebenarnya Tuhan lagi bawa kita makin dekat dengan kemenangan. Masih ingat cerita Yusuf? Waktu dia kemudian dijual ke Potifar, waktu dia masuk ke penjara dan sebagainya, kayaknya sudah jatuh ketimpa tangga. No, saudara yang dikasih Tuhan, Yusuf kelihatannya jelek nasibnya. Tetapi tahukah Anda, lewat jalan itu, lewat kejadian itu, Yusuf makin dekat ke istana Firaun. Rencana Allah untuk menjadikannya Perdana Menteri, bukan? Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita mengalami kegagalan kelihatannya, belajar dari sana dan bangkit. Karena apa? Karena yang kelihatannya seperti kegagalan, sebenarnya adalah kemenangan yang makin dekat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Justification, sanctification, glorification. 3 hari raya itu sebenarnya nubuatan tentang keselamatan yang Anda dan saya terima di perjanjian baru. Jadi 3-3-nya masih terus digenapi tiap hari. Dan tiap kali ada orang jiwa baru yang dimenangkan, maka kisah 3 hal ini terjadi kembali. Saudara dikasih Tuhan, ini yang kita rayakan hari ini. Paskah Kristen, jelas nilainya jauh lebih tinggi daripada Paskah Yahudi. Saudara, kenapa? Karena mengandung 3 hal ini. Kalau Paskahnya Yahudi cuma 1, ya. Tapi kalau kita 3 hari raya ini kita rayakan sama-sama menjadi Jumat Agung dan Paskah. Wow, dahsyat. Dalam Yesus kita lihat kemenangan. Berapa banyak di sini yang mau dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan? Semua mau? Puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus segera akan datang. Tuhan Yesus segera akan datang. Pastikan keselamatan yang sudah ada ini kita terus berproses di dalamnya. Kalau sudah di justification sama Tuhan, jaga, jangan sampai hilang. Berproseslah dalam sanctification. Teruslah menuju glorification. Waktunya sudah dekat. Saudara, jangan santai, mari berjaga-jaga ya. Berapa minggu yang lalu saya terima sebuah konfirmasi bahwa bait Allah yang akan dibangun itu, yang selama ini dikatakan letaknya itu ada di bawah Al-Aqsa, ya, di bawah Dome of the Rock, begitu. Itu ditemukan bukti baru bahwa ternyata letaknya bukan di situ. Letaknya itu satu pelempar batu, sepelempar batu. Jadi nggak jauh dari situ. Letaknya nggak jauh dari situ. Artinya kalau dulu kenapa nggak bisa dibangun? Karena kalau mau bangun bait Allah harus runtuhin masjidnya. Kalau sekarang bisa, kenapa? Karena ternyata tidak di bawah masjidnya. Artinya ini udah sangat dekat, saudara. Sudah sangat dekat. Momennya udah dekat. Dan kita sama-sama tahu kalau itu dibangun, ya sempat dibangun, maka momennya antikris akan segera masuk. Nah, kan kita tahu bahwa kita akan diangkat ke surga sebelum antikris masuk ke situ. Berarti sebelum bait Allah dibangun. Wah, udah deket banget, saudara yang dikasih Tuhan. Mari, saudara yang dikasih Tuhan, siap-siap. Fokus pada perkara-perkara yang di atas. Fokus pada sanctification. Jaga justification. Pegang janji glorification. Saudara yang dikasih Tuhan. Karena Tuhan mau Anda dan saya semuanya menang bersama dengan Tuhan.
Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama. Ora bataka baya shikara dia batana dia matana dia mai shandai barada barada. Ora kabaya shikara da barada barada. Oh ya shande kara dia bataka ba. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mari yang di gereja bangkit berdiri, yang di gereja. Ora bataka baya shikara da bataka baya shikara da barada baya se. Ora baya sandarani amataka baya sandarani amayasa. Ora baraba, angkat tanganmu, angkat hatimu. Ora baya sadar, curahkan kuasa kebangkitan itu. Curahkan kuasa kebangkitan itu Tuhan. Kuasa kebangkitan. Ora kabaya sada barala. Seperti janjimu, kemenanganmu jadi kemenangan kami semua. Kebangkitanmu Tuhan menjadi kepastian bahwa kami sedang dibawa sama Tuhan untuk juga jadi orang-orang yang bangkit dalam Tuhan. Tuntun kami berkemenangan dalam tiap proses kehidupan, pembentukan, jadi seperti Kristus. Berkati semuanya ya Tuhan. Bungkus dengan darah Yesus hari-hari ini. Terus melangkah berjalan dalam rencana Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan. Terima kasih ya Abah, terima kasih. Sembuhkan yang sakit. Bebaskan yang terikat. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Mujizat di keluarga. Mujizat di kesehatan. Mujizat di pekerjaan. Mujizat di dalam semua hal yang kami jalani ya Tuhan. Mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Terpuji nama-Mu. Terima kasih untuk kemenangan dan kebangkitan-Mu menjadi kebangkitan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita persiapkan persembahan kita. Kalau Bapak Ibu ingin kasih cash, bisa nanti setelah selesai ibadah ini ada di belakang ada amplop, ada kotak persembahannya. Lalu kalau ada yang ingin di-scan, di belakang tempat duduk atau di depan itu ada barcode yang ada. Ya, kalau di depan Bapak Ibu sebelah kanan ya. Jadi bisa langsung di barcode sekarang Bapak Ibu, lalu persembahan akan langsung masuk. Dan yang ada di rumah-rumah bisa akan ditampil. Namun sebelumnya kita bersatu hati dalam doa. Bapak kami bersyukur, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan untuk kami. Kami mau bawa persembahan syukur kami Tuhan hari Minggu ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati segala apa yang kami bawa di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk satu minggu yang luar biasa. Engkau sudah berkati kami Tuhan. Dan hari ini dengan segenap hati dan tulus hati kami bawa di hadapan Engkau. Biarlah Tuhan persembahan ini Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan boleh dinyatakan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Minggu depan ibadah kita akan dilakukan 2 kali. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang dahsyat. Serahkan haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih buat ketaatan Bapak Ibu yang hari ini onsite. Yang semuanya duduk manis-manis, cantik-cantik, ganteng-ganteng semuanya. Lalu untuk pendaftarannya nanti kami akan sampaikan dari sekretariat Bapak Ibu, khususnya yang ada di Kulkul, Kor, COT. Nanti kami akan kasih informasi lebih lanjut lagi kepada gembala-gembala Bapak Ibu Saudara. Ibadahnya akan dilakukan 2 kali pada jam 9 dan pada jam 11. Bapak Ibu hanya memilih 1 kali ibadah supaya Bapak Ibu yang lain boleh ikut juga di tempat ini. Amin. Dan khususnya buat pengerja, minta tolong kalau sudah mendaftar, kalau bisa datang. Supaya kuotanya itu bisa terpenuhi. Jangan sampai nggak datang kalau udah daftar ya. Supaya ada yang lain juga bisa ada di sini. Terima kasih. Mari kita sama-sama mau bangkit berdiri. Kita mau terima berkat Tuhan. Oke, yuk kita terima berdoa berkat semuanya. Kita angkat hati kita angkat tangan kita terima berkat. Mari kekasih-kekasih Tuhan yang disayang sama Tuhan. Karena untuk-Mu Tuhan mati di kayu salib dan menebus. Dan untuk-Mu juga Dia bangkit dari kematian, mengalahkan maut. Jangan pernah lupa, Tuhan sangat sayang sama kita. Amen.
Tuhan yang sama yang hari ini ada di sorga. Bapa mengarahkan wajahnya kepada kita, memberikan berkat berlimpah-limpah. Terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia yang setia dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin. Haleluya. Tuhan berkati. Selamat Paskah semua. Selamat Paskah Pak Jo, selamat Paskah Bu Olga. Selamat Paskah. Selamat Bapak Ibu, nanti Selamat kita akan Bapak Ibu. ya. Oke Bapak Ibu, selamat Paskah semuanya. Kita akan hitung dalam hitungan yang kelima. 4, 3, 2, 1.